Oke, halo semuanya. Ini adalah vlog pertama kali saya. Sebenarnya saya udah beberapa kali ngebangun rumah ya. Cuma rumah ini adalah rumah saya. Ini rumah pribadi saya. Dan kalau misalkan ditanya arsitek atau mandornya siapa, ya mungkin saya sendiri. Ini semuanya saya, tanpa adanya mandor, tanpa adanya semuanya. Semuanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saya yang sudah terjadi. Mungkin nanti akan saya tunjukkan beberapa rumah pribadi saya juga. Jadi saya pengalamannya bukan ngebangun orang, tapi ngebangun rumah pribadi gitu kan. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya kita masang cakar ayam segede gini, guys. Cakar ayam ini segede kayak gini nih. Ini kurang lebih lebar 2 meter, tinggi 2 meter, dan panjangnya juga 2 meter. Jadi 2 meter persegi ya. Jadi kurang lebih luasnya 4 meter. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen membangun rumah juga seperti ini. Tapi kalau pertanyaan pertama adalah, ini rumah, gedung, atau seperti apa? Jawabannya ini adalah rumah, guys. Ini adalah rumah. Rumah ini kurang lebih akan dibangun sebesar 4 lantai. Dan masing-masing lantainya itu kurang lebih 4 meter. Jadi kita membuat tiang steknya itu 4 meter. Dan ininya ini 2 meter, guys. Ini tumbuhnya 2 meter. Coba kita langsung lihat ke lubangnya. Ini lubangnya kayak gini nih, guys. Lubangnya. Nah, kayak gini lubangnya ya. Memang kalau misalkan pertanyaannya kenapa ada airnya, mungkin ini adalah salah satu problematikanya ya. Salah satu problematika ketika kita menggali lebih dari 1,5 meter itu, biasanya kalau misalkan dekat sumber air, apalagi dekat sumur, itu pasti ada terjadi resapan air seperti ini. Nah, cara mengakalinya ya biasanya seperti pada umumnya. Yang pertama kita harus kuras habis dan pastikan ya. Pastikan ini penyakit awalnya kesalahan saya nih, penyakit awal kesalahan saya. Untuk membangun cakar ayam 2 meter, 2 kali 2 meter persegi seperti ini, yang paling pertama adalah pastikan tukang galinya itu bener. Oke? Ini menjadi share sekedar pengalaman saya aja. Ini kan ceritanya ngegalinya borongan nih. Orangnya udah nggak ada. Borongannya udah nggak ada, orangnya udah pergi, udah saya bayar lunas gitu kan. Ternyata posisi skala antara di atas dan di bawah itu berbeda. Padahal saya sudah minta, kalau misalkan kita mau ngebangun cakar ayam 2 meter seperti ini nih, coba. Harus ada jarak ya. Harus ada jarak kurang lebih 3 atau 5 cm. Minimal 2 cm ya. Setidak-tidaknya besi itu tidak menempel ke dalam si tanah tersebut atau permukaan penggalian cakar ayam itu tadi. Nah, cara mengakalinya juga ya kita tinggal langsung mengikis-kikis saja ya. Silakan lihat, ada semacam kayak seperti garis sayatan-sayatan seperti itu. Nah, itu pakai golok, guys. Pakai golok supaya tidak terjadi penempelan besi dan permukaan tanah, oke? Nah, setelah tahap pertama tadi pastikan skala atas dan skala bawah itu sama ya, dan lebihin itu sekitar 2 cm ya, lebihin sekitar 2 cm minimal banget ya. Kalau 5 cm bagus, tapi kan kalau lebih 5 cm volume kubikasi dalam pengecorannya itu akan bertambah gitu kan. Tapi untuk normalnya sih 2 cm aja udah cukup, 3 cm lah untuk normalnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam proses pemasangan cakar ayam seperti ini nih, ini nggak boleh langsung dipasang ya guys, nggak boleh langsung dipasang. Jadi harus dicor dulu dari permukaan tanah seperti ini. Permukaan tanah seperti ini ya, dicor plus harus dikasih wear mesh ya. Ini ya guys, harus dikasih wear mesh seperti ini. Minimal wear meshnya wear mesh 8. Lalu banyak sekali perdebatan mungkin, oh bang kenapa nggak wear mesh 10 sekalian? Sebenarnya fungsi wear mesh ini kan untuk mengikat di bawah tanah dan untuk memadatkan ya, memadatkan untuk menjadi tumpuan si itunya tadi. Jadi nggak terlalu ngaruh antara wear mesh 10 dan wear mesh 8. Jadi efisiensinya adalah wear mesh 8. Tapi kalau misalkan kalian mampu untuk membeli wear mesh 10 ya silahkan kayak gitu ya. Jadi setelah skalanya dipasin nih, lalu dicor dulu sebesar 10 cm ya.
setinggi 10 cm. Jadi cornya itu sekitar 10 cm guys. Cornya itu 10 cm. Dan jangan lupa ini kan udah teknik umum ya, wear mesh-nya nggak boleh nempel sama tanahnya. Harus diganjel dengan menggunakan, kalau saya sarankan itu harus beton. Kalau misalkan ada yang menyarankan batu bata dan sebagainya boleh, tetapi lebih bagus adalah beton alias yang selama ini kita sebut sebagai paving block. Kalau perlu paving blocknya yang kualitas K400. K300 sih cukup banget sih, tapi kalau misalkan bisa ya udah K400 saya sekalian gitu kan. Si paving blocknya itu. Jadi permukaan tanah dikasih paving block, dikasih wear mask, dicor tuh sebesar 10 cm. Nah, setelah jadi itu akan seperti itu. Nah, setelah jadi akan seperti ini, guys. Nah, itu permukaan udah dicor ya. Itu permukaannya udah dicor dan cara memasang si cakar ayam 2 meternya juga dilapisi oleh paving block di bawahnya supaya besi di bawah dan antara besi si cakar ayam ini nggak menempel ya. Jadi nggak boleh nempel. Kalau misalkan nempel akan timbul terjadi karat ya, yang sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara bangunan tersebut. Nah, setelah udah dipasang seperti ini, jangan lupa untuk mengakalinya karena ini berat banget ya. Ini beratnya kurang lebih 250 kilo karena diangkat 4 orang ini nggak kuat kemarin. Saya harus 5 orang kemarin masangnya ya. Jadi harus dipasang bambu seperti ini, fungsinya untuk menyeimbangkan nanti kalau misalkan kita dikasih rata air ya, rata air alatnya ya seperti pada umumnya lah. Setelah diukur rata air baru disediakan siap untuk ngecor seperti itu. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Mungkin akan saya upload progres per progresnya bagaimana membuat rumah pribadi saya seperti ini. Oke, see you.